Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rida Nur Arafah dari kelas 11 IPS 1. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit pembahasan mengenai Eropa, yaitu salah satu peristiwa yang terjadi di Eropa yang mempengaruhi beberapa negara, yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi pada 14 Juli 1789, di mana di Prancis itu sendiri terdapat 3 golongan sosial, yaitu ada golongan bangsawan dan raja, golongan pendeta, dan juga golongan borjuis dan rakyat jelata. Nah, revolusi Prancis ini bermula dikarenakan absolutisme kerajaan yang sudah ada sejak zaman pada Raja Louis ke-11 dan mencapai puncaknya pada Raja Louis ke-14. Ada beberapa ciri-ciri yang sangat mencolok pada puncak, yaitu masa Raja Louis ke-14. Di antaranya yang pertama, Raja Louis ke-14 digelari sebagai Dewa Matahari. Yang kedua, Raja Louis menganggap dirinya adalah wakil Tuhan di dunia. Lalu yang ketiga, dia mempunyai semboyan yang sangat terkenal, yaitu L'État c'est moi, yang artinya negara adalah saya. Lalu yang berikutnya, ia memerintah tanpa konstitusi, di mana tidak adanya kepastian hukum, sehingga orang yang dia tidak sukai dapat dengan mudah diberikan surat penangkapan dan dihukum mati. Selain tidak adanya konstitusi, pada zaman Raja Louis XIV ini juga tidak ada sama sekali pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif atau kerajaan. Karena pada sebelumnya, di masa Raja Louis ke-13, parlemen atau di Indonesia itu dikenal dengan DPR dibubarkan. Selain itu, masalah anggaran juga yang paling mencolok di masa raja ini, di mana tidak ada anggaran pasti, tidak ada pencatatan pengeluaran ataupun pemasukan, sehingga raja dengan mudah dan dengan sewenang-wenang bisa memakai dana dari rakyat untuk kesenangannya sendiri. Hal ini bisa terlihat dari kebiasaan Raja Louis yang bermewah-mewahan dan juga istrinya Maria Antoinette yang selalu menggelar pesta hampir setiap hari di istana Versailles yang mewah. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan revolusi Prancis ini terjadi. Sebelumnya, menteri-menteri sudah memberi usulan kepada raja untuk memberlakukan pajak yang proporsional dan adil. Karena selama ini pajak hanya dipungut untuk kaum bawah dan juga orang-orang di luar kerajaan, sementara raja dan keluarganya bebas daripada pajak. Latar belakang yang pertama ialah kemarahan terhadap absolutisme kerajaan yang telah berlangsung lama. Yang kedua, kemarahan atas perbedaan sikap kerajaan kepada kaum borjuis dan kaum yang lainnya. Lalu yang ketiga, adanya kerusakan ekonomi di dalam kerajaan itu sendiri akibat kerajaan Prancis lebih memilih untuk membantu revolusi Amerika di saat kondisi negara Prancis itu sendiri sedang hancur. Lalu yang berikutnya adalah utang yang tidak terkendali dan pajak yang tidak seimbang. Lalu yang berikutnya adalah ketidaksukaan orang-orang Prancis terhadap intoleransi agama yang malah dijalankan oleh pihak kerajaan. Lalu yang berikutnya, lahirnya kaum-kaum dengan gagasan pencerahan yang menginginkan revolusi dan perubahan. Akhirnya pada 14 Juli 1789, puncak kemarahan rakyat Prancis. Mereka menyerbu penjara Bastille yang terkenal dengan tempat ditahannya orang-orang politik daripada Raja Louis XIV. Mereka membebaskan semua tahanan politik itu dan kemudian menuju ke kerajaan Versailles. Di sana, Raja Louis beserta istrinya Maria Antoinette digiring oleh warga sepanjang jalan hingga mencapai ke tiang gantungan dan tempat pemenggalan. Ada 3 semboyan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Prancis yang sekarang disimbolkan di dalam bendera Prancis itu sendiri, yaitu yang pertama yang berwarna biru melambangkan fraternité atau persaudaraan, warna putih melambangkan égalité atau persamaan, dan warna merah melambangkan liberté atau kebebasan atau kemerdekaan. 3 semboyan ini, yakni liberté, égalité, dan fraternité, menjadi simbol dan pokok perlawanan yang membangkitkan semangat rakyat, sama seperti Pakik Merdeka yang ada di negara kita.